Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dengan segala nikmat yang Allah berikan, kita gunakan untuk senantiasa merawat Islam, merawat iman, bahkan menumbuh suburkannya, baik dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan seluruh amal keseharian kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kita semua memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit para penghafal Quran. Jika kemarin kita membahas apa yang akan menjadikan para penghafal Quran sehat, baik sehat mentalitasnya, sehat cara berpikirnya, sehat semangatnya, dan sehat amaliyahnya, maka kita pun sangat penting untuk mengkaji penyakit-penyakit para penghafal Quran. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita sedang sakit, tapi kita merasa sedang sehat. Kita sedang sakit akut, tapi kita merasa biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu kita sangat penting untuk memahami apa saja yang menjadi penyakit-penyakit para penghafal Quran. Yang pertama, penyakit para penghafal Quran adalah mereka tidak mengerti bahwa Al-Quran itu kitab suci. Ya. Kenapa ini harus ditekankan? Banyak orang yang tidak sadar atau kesadarannya sangat sedikit bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci. Karena Al-Quran kitab suci, maka
berinteraksi dengan Al-Quran harus dengan penuh kesucian, harus penuh dengan kebersihan, baik bersih secara jasadiah, bersih secara fikriyah, dan bersih secara qalbiyah. Sehingga nyambung antara Al-Quran dengan jiwa kita, nyambung antara Al-Quran dengan fikiran kita, nyambung antara Al-Quran dengan jasad kita semuanya. Kebersihan inilah yang akan menjadikan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya, mensucikan fikirannya, mensucikan jasadiahnya. Al-Quran berfungsi untuk membersihkan itu. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci, maka kita akan mengkondisikan jiwa raga kita bagaimana agar menjadi suci. Kita akan mengkondisikan jiwa raga dan pikiran kita bagaimana agar menjadi bersih. Bersih jiwa raga kita. Al-Quran terhindar dari segala kekurangan. Al-Quran terhindar dari segala celah. Al-Quran terjamin kesuciannya. Maka jangan pernah ragu untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Yang kedua, kenapa ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'annya tidak menjadi hidayah bagi dirinya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mematakan bahwa para pewaris Al-Qur'an itu ada 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami, tapi di antara hamba-hamba kami itu ada orang yang pertama zalim pada dirinya, ada orang muqtasid, maju tidak, mundur tidak. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Penyakit yang kedua bagi para penghafal Quran adalah orang tersebut sering menzalimi dirinya sendiri. Dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram, akan tetapi dia malah melakukan dekat dengan yang haram. Dia buang waktu habis. Ya, dia lakukan kemaksiatan. Ya, dia tidak mencoba jiwa raganya menyatu dengan Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita sebagai para penghafal Quran harus sangat sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita sudah banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi justru kemaksiatan kita malah menjadi-jadi. Ya. Yang ketiga, niatnya tidak bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, niatnya tidak bersih. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala niatnya, akan tetapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang terus menzalimi dirinya sendiri, orang itu menggelapkan dirinya. Padahal Al-Qur'an itu cahaya. Ya. Sehingga cahayanya itu tidak bisa menembus pada hatinya, tidak bisa menembus pada pikirannya. Tidak bisa menjadikan jasadnya bercahaya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kalau yang ketiga,
Kita mendapatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. 3 kelompok ini adalah orang-orang hebat semua. Dan yang pertama adalah ternyata hafizul Quran. Ketika hafizul Quran ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya tidak diberikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang itu, bukankah aku telah berikan pahala menghafal Al-Qur'anmu dulu di dunia? Ya. Bukankah niatmu menghafal Quran itu hanya ingin disebut qari'ul Quran, hafizul Quran? Engkau hanya ingin disebut sebagai qari Al-Quran, engkau hanya ingin disebut hafiz Al-Quran. Aku telah berikan itu di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan. Rugi serugi-ruginya. Menghafal Quran bukan hanya karena ingin mendapatkan beasiswa. Menghafal Quran bukan hanya karena ingin kuliahnya gratis, bukan. Tapi menghafal Quran berbekal. Diri kita berbekal dengan kalamullah, kalam ilahi, untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini seperti apa. Sehingga di dunia kita selamat, di akhirat kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu luruskan niatnya. Kenapa saya menghafal Quran? Lillahi ta'ala. Bukan karena siapa-siapa. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hafizul Quran, para penjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga ini Al-Quran ini. Dengan apa caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang bersemangat untuk hidup bersama Al-Quran. Maka disebutlah hafizul Al-Quran. Tapi kita tidak boleh niatnya hanya ingin disebut hafizul Quran oleh orang lain. Ya. Jadi enggak usah terlalu viral. Ya. Target kita bukan viral di bumi, tapi target kita viral di langit. Ya. Menjadi hamba-hamba Allah, menjadi keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlullah fil ard. Ya. Itu adalah hafizul Quran. Kemudian yang selanjutnya, penyakit-penyakit kita adalah kita tidak baik memanage waktu kita. Kita tidak pandai mengatur waktu kita. Ya. Sehingga setiap hari kita tidak punya rencana aksi. Ya, dari ba'da subuh ngapain tuh? Ketika beres sholat ngapain itu? Ya. Terus di pagi harinya apa, di siang harinya apa, di sore harinya apa, di ba'da asarnya apa, ba'da maghribnya apa, ba'da isyanya apa. Hafizul Quran, para penghafal Quran harusnya menjadi orang-orang yang pandai mengatur waktu. Ya. Dan ini erat kaitannya dengan apa? Dengan tujuan. Dengan target. Dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Manajemen waktu itu erat kaitannya dengan targetnya apa. Ya, jika antum tidak punya target, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu saya ini berhasil atau tidak berhasil. Ya, karena tidak punya target. Padahal target itu ya sangat penting bagi kita semuanya. Mau hafal Quran berapa lama? Setelah itu dirinci itu. Kalau kita tidak punya target seperti itu, ya, maka kita tidak akan bisa menentukan apa yang harus kita lakukan dari jam ke jamnya. Ya. Jam sekarang apa, jam seterusnya apa, jam seterusnya apa, jam seterusnya apa, besok apa, besoknya lagi apa, pekan depannya lagi apa, bulan depannya lagi apa. Kita nggak akan punya tuh agenda-agenda seperti itu. Akhirnya apa? Kita buang waktu dengan mubazir. Habis kita membuang waktu dengan ngobrol, dengan tiduran, dengan berleha-leha. Ya. Jangan seperti itu. Kemudian penyakit para penghafal Quran selanjutnya adalah mereka
tergesa-gesa. Isti'jal. Ya, isti'jal. Tergesa-gesa ingin bisa, tergesa-gesa ingin hafal kuat, tergesa-gesa ingin mungkin, tergesa-gesa ingin faham, tergesa-gesa ingin jadi ulama besar. Padahal berinteraksi dengan Al-Quran itu butuh waktu, ya, butuh waktu yang lama. Karena untuk menumbuhkan kesan-kesan di benak kita itu membutuhkan waktu. Maka ketika kita tergesa-gesa, sudah tidak akan ada lagi yang namanya sabar. Sudah tidak akan ada lagi yang namanya syukur. Sudah tidak akan ada lagi yang namanya istiqomah. Runtuh semuanya karena sifat isti'jal. Ingat, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Al-ajalatu, tergesa-gesa, minasyaitan, itu dari syaitan. Wa ta'anni minallah, sedangkan tenang, bertahap, ya, step by step, sehingga kita sabar, istiqomah dengan penuh syukur, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu ketika menghafal harus sabar. Lakukan tahap demi tahapnya. Membacanya, ya, menerjemahkannya, ya. Kemudian mentadaburinya agar tumbuh kesan. Baru setelah itu menghafal. Setelah menghafal, setorkan ke seorang guru. Ya. Setelah disetorkan, dimurojaah. Ya. Setelah dimurojaah, dirangkai lagi dengan hafalan-hafalan baru. Ya. Kalau tidak sabar, nggak akan bisa. Akhirnya, ya, kita yang terbayang adalah bagaimana agar kita segera mungkin, biar cepat hafal dan tidak pernah lupa. Ya, saya sudah sampaikan, yang namanya hafal dan lupa itu adalah nikmat dari Allah. Ya, maka syukuri ketika hafal, alhamdulillah. Ketika lupa lagi, sabar, balik lagi murojaah. Ya, karena menghafal Al-Quran itu asyaddu tafallutan, sangat cepat hilangnya, sangat cepat lepasnya. Ya, jadi susah ingat, cepat lupa. Ya wajar, nggak apa-apa. Justru di situ perjuangan kita bersama Al-Quran. Ya, seumur hidup kita, ya, bersama Al-Quran itu seumur hidup, bukan seumur di pesantren. Kalau hanya seumur di pesantren, rugi kita. Ya, karena menghafal Al-Quran hanya sebatas ayat, tidak bersama makna. Sehingga 6 tahun itu berinteraksinya hanya sebatas cangkangnya doang, kulitnya doang. Ya, tidak dengan dagingnya, tidak dengan isinya, tidak dengan makna yang terdalamnya. Ya, oleh karena itu sabar. Jangan tergesa-gesa. Jika tergesa-gesa, maka habis semuanya. Ya, ini dalam segala hal, ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Para penghafal Quran selalu ingin terlihat baik di depan orang. Ya, selalu ingin terlihat baik di depan orang. Selalu ingin terlihat sempurna di hadapan orang. Bacaannya selalu ingin terdengar bagus. Ya, hafalannya selalu ingin dilihat mungkin kuat. Nah, hati-hati, itu jebakan. Ya. Kenapa ini jebakan? Kenapa ini penyakit? Karena jika seperti itu, kita tidak akan pernah mau tampil. Bahkan tidak akan pernah mau menyetorkan kepada guru. Karena selalu ingin sempurna sekali. Padahal kita manusiawi biasa. Ya, hafal alhamdulillah. Enggak hafal, ya kita murojaah lagi. Ya, jangan selalu ingin terlihat mungkin sempurna, bagus, bacaannya enak. Sekali lagi, kita bukan kaset
Ya, kita bukan penyanyi. Ya, kalau penyanyi kan, meliuk-liuk, bagus. Kaset tidak pernah salah sama sekali. Ingat kita manusia biasa. Kita talibul ilmi, kita sedang belajar. Maka wajar ketika kita sedang belajar, sangat wajar jika kita salah dan kita benar, wajar. Jadi salah dan benar itu wajar, lakukan saja. Bahkan justru mumpung ada guru, ya. Jika kesalahan-kesalahan kita diketahui oleh guru, alhamdulillah. Betul nggak? Maka terus setorkan kepada seorang guru. Bahkan terus diskusi kepada seorang guru. Kejar guru itu agar terus membimbing kita. Ya, Ustaz, ini yang benar seperti apa? Ustaz, ini yang salah seperti apa? Ya, jadi jangan merasa malu karena dikoreksi oleh guru. Jangan merasa minder karena salah terus di hadapan seorang guru. Jangan, justru harus bersyukur. Mumpung ada guru. Karena Al-Quran ini sekali lagi tidak bisa otodidak. Al-Quran bisa otodidak? Enggak bisa Al-Quran otodidak. Nabi Muhammad SAW saja ada gurunya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ditalkinkan oleh malaikat Jibril, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di murojaah didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika Ramadan. Ya, ketika i'tikaf terus diperdengarkan dan didengarkan. Ini menjadi contoh bagi kita. Nah, penyakitnya kita hari ini, ya, kalau menyetorkan, kalau murojaah, apalagi munakosah, itu kayaknya akan ketemu hantu. Justru ketika kita akan menyetorkan, akan murojaah, akan munakosah, itu lebih bersemangat. Kenapa? Karena bangunan Al-Quran di dada kita, di pikiran kita sudah mulai terlihat bangunannya. Ya, penataannya sudah mulai terlihat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada kita semuanya. Ya, oleh karena itu sekali lagi jangan tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Ini yang paling bahaya. Ya. Al-Quran tidak berefek pada diri kita. Karena hanya berinteraksi sebatas kulitnya saja. Tidak ada pengaruhnya sama sekali bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita perdengarkan pada diri kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita semuanya, kam min qari'in wal Qur'an yal'anuhu, kam min hafizin wal Qur'an yal'anuhu. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Betapa banyak para penghafal Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Kenapa seperti itu? Karena dia membaca Al-Quran, iya membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya tidak masuk ke hatinya. Maka onkan hati kita ketika bertemu dengan Al-Quran, sehingga tumbuh rasa rindu, sehingga tumbuh rasa mesra, sehingga sayang kita kepada Al-Quran itu benar-benar, ya, bukan hanya sekedar terlihat sedang membaca Al-Quran, bukan hanya gayanya doang, kemana-mana bawa Quran, ya, dibaca enggak, ngerti enggak. Oh ya sudah bagus, memang bagus bawa Quran kemana-mana. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami maknanya, dan kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Itulah yang saya sebutkan dengan al-ihtida'u bil Quran. Mengambil hidayah dari Al-Quran. Jadi lebih baik berinteraksi dengan Al-Quran itu sedikit-sedikit, ya, kita faham betul. Ya, bisa betul bacanya, kita faham betul kandungannya, sehingga bacaan dan makna Al-Quran yang kita baca itu menjadi penerang dalam hati kita, menjadi inspirasi dalam akal kita, dan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Para penghafal Quran, karena dia berinteraksi dengan kitab suci, maka jiwanya harus beda, pikirannya akan berbeda,
amaliannya akan berbeda. Para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran, tapi ngomongnya masih kebun binatang. Waliyadzubillah. Jangan-jangan ini yang termasuk dengan kam min qari'in wal Qur'an yal'anu, kam min hafizin wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, akan tetapi Al-Quran melaknatnya. Kita tidak mau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan laknat dari Al-Quran. Justru yang kita inginkan adalah setiap kebaikan demi kebaikan. Yang kita baca satu huruf, 10 kebaikan. Jika kita membaca satu huruf dan mengerti maknanya, insya Allah 20 kebaikan itu. Ya, bahkan bisa lebih. Ya, tapi tidak cukup di situ. Al-Quran butuh amal. Ya, Al-Quran butuh bukti. Buktinya dengan apa? Tatbik yang kita sebutkan itu. Tabligh yang kita sebutkan itu. Dan taurif. Ya. Tatbik, amalkan. Ya. Jadi bukan hanya bisa baca. Bukan hanya bisa membedah Al-Quran sehingga mengerti. Bukan hanya hafal Al-Quran. Akan tetapi kita terus mencoba mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Kita coba terus bagaimana Al-Quran ini kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana Al-Quran ini menjadi harta kekayaan yang akan kita wariskan dari generasi ke generasi. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu berinteraksi dengan Al-Quran kita selamat ternyata. Kenapa tidak selamat? Karena kitanya yang banyak penyakit di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Ya, aneh, ada penghafal Quran kemasukan jin. Al-Qurannya tidak bisa menjadi tameng dirinya. Aneh, ada penghafal Quran hidupnya loyo. Aneh, ada penghafal Quran suuzon terus kepada orang lain. Aneh, ada penghafal Quran tidak punya target hidupnya. Aneh, para penghafal Quran ngomongnya kasar, ngomongnya binatang terus. Aneh, kenapa dia menghafal Quran tapi karakternya seperti itu? Bisa jadi dia tidak tertib berinteraksi dengan Al-Quran. Dia tidak mengerti caranya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga interaksi dia dengan Al-Quran tidak merubah apapun pada hatinya, pada pikirannya, pada lisannya, dan pada amal kesehariannya. Mumpung masih ada di pesantren. Karena waktu kalian tidak akan lama di pesantren. Ya, hanya ada yang tinggal 1 tahun lagi. Ada yang tinggal 2 tahun lagi. Ada yang tinggal 3 tahun lagi. Ya, ada yang tinggal 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Itu sangat sebentar. Rapihkan ini. Karena ini menjadi modal bagi kita semuanya. Ya, rapihkan ini karena ini menjadi modal bagi kita semuanya. Kalau kita tidak rapihkan dari sekarang, kapan lagi obati penyakit-penyakit itu? Bagaimana cara ngobatinya? Ya, baca Al-Quran, baca aja terus. Terjemahkan Al-Quran, terjemahkan aja terus. Ya, tadaburi Al-Quran, tadaburi aja terus. Ya. Menghafal Al-Quran aja terus. Ustaz, gimana cara melihat keberhasilannya? Tanya pada diri kita. Apakah kita semakin cinta kepada Al-Quran dalam kesendirian atau tidak? Apakah kita semakin mendapatkan inspirasi dari Al-Quran atau tidak? Apakah tutur kata kita semakin baik atau tidak? Tingkah laku kita semakin baik atau tidak? Efektivitas penggunaan waktu kita semakin baik atau tidak? Itu tanyakan itu semuanya, karena itu akan menjadi pendeteksi penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Jika penyakit-penyakit itu masih nempel, berarti interaksi kita dengan Al-Quran masih belum maksimal. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, semakin nikmat, semakin indah, semakin terenyuh, semakin terinspirasi dengan Al-Quran, semakin semangat hidupnya, semakin semangat perjuangannya, semakin semangat untuk menebar kebaikan ke banyak orang. Alhamdulillah,
Wasyukrulillah bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilma. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang di hatinya ada ilmu. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairun katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairun katsira. Siapa yang dianugerahkan hikmah, maka sungguh telah dianugerahkan kebaikan yang sangat banyak. Ma hiyal hikmah? Apa yang dimaksud dengan hikmah? Al-hikmah hiya Al-Qur'an wa sunnah. Hikmah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ma hiyal hikmah? Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu adalah ma'rifatu asrar syai', mengetahui rahasia di balik segala sesuatu. Orang yang mendapatkan hikmah dari Allah ditegaskan faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau Allah sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak, apalagi yang kita butuhkan? Apalagi yang kita butuhkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan itu semuanya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan Al-Qur'an menjadi darah dan daging kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an cahaya bagi hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an menjadi cahaya fikir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya Allah, ya Rabbana, bersihkan penyakit-penyakit jiwa kami, penyakit-penyakit batin kami, penyakit-penyakit fikir kami, penyakit-penyakit lisan kami, penyakit-penyakit amal-amal kami dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbana, ampunkan segala keteledoran kami, ampunkan segala kehilapan kami, ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami yang selama ini kami lakukan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Kau jadikan dosa yang pernah kami lakukan menghalang atas rahmat dan keberkahan yang akan Kau berikan. Ya Rabbana, jadikan kami rijalul Quran. Jadikan kami semuanya generasi-generasi Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu, ya Rabb. Ya Rabbana, berkahi seluruh aktivitas-aktivitas kami. Lahirkan dari tempat ini generasi-generasi Al-Quran yang soleh dan solehah. Lahirkan dari tempat ini generasi-generasi para ulama dan generasi-generasi para pejuang. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.